Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dan siswi SMP Negeri 19 Kota Banjarmasin dari kelas 9C Kelompok Bintang Lumut akan mempresentasikan dan mengilustrasikan drama tentang materi KKN alias korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi. Kalian pasti tidak asing dengan kata ini. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi, atau didengar di radio. Istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu itu bukan hal yang patut dibanggakan. Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi kata koruptai. Kata koruptai masuk dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Menurut KBBI alias Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan oleh World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat. Orang-orang ini nantinya akan membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. Dari berbagai pengertian tadi, korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen, yaitu 1. Korupsi suatu perilaku. 2. Ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 3. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. 4. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. 5. Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Ada 2 jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu 1. Birokrasi korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut sebagai petty corruption. Ada juga 2. Political korupsi yang pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi ini melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut grand corruption. Demikian pengertian dan jenis-jenis korupsi yang patut kita ketahui. Dengan mengetahui istilah dan jenis-jenisnya, kita bisa mewaspadai atau mencegah tindak korupsi itu di sekitar kita. Memerangi korupsi itu bukan hanya lewat pemerintahan yang bersih. Ini adalah pertahanan diri. Ini aksi kepahlawanan. Korupsi bukan budaya, tak seharusnya dilestarikan atau dipelihara generasi muda penerus bangsa. Dimulai dengan menerapkan 9 anti korupsi. Berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin,
kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Sebagai contoh ilustrasi berikut. Nah, sudah jualnya kalinya. Udah, nanti ini mau bangunan. Sudah, akhirnya aku ke rumah. Makasih. Akhirnya aku. Akhirnya ke rumah. Makasih. Hai Rep, sekarang kan aku tahu ganjil Gimana? para SMP 19. Oh, itu kamu gitu. Ini kan? Iya. Ayo. Oh, genderuwo seperti mana? Iya, iya, iya. Ini kembaliannya. Oke lah. Yuk, mantap. Tunggu lah kita ambil. Jangan kalau sang itika kakam. Karena berjuang, ya lah. Ayo. Dah. Kolusi adalah suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan bersama melawan hukum atau melakukan suatu penipuan. Aku boleh nanya nggak, waktu pemilihan calon ketua OSIS itu siapa sih voting paling banyak? Voting paling banyak dimenangkan oleh Tiara yang akan menjadi ketua OSIS tahun ini. Jadi gini, aku ada sedikit uang nih, sekitaran 5 juta sih. Bisa nggak jadiin aku jadi ketua OSIS pada tahun ini? Oke, nanti akan aku urus. Oke, thank you Kak. Nepotisme, suatu perbuatan atau tindakan secara subjektif dengan mengutamakan atau mendahulukan keluarga, teman, kerabat, kelompok, atau golongannya. Sebagai berikut contoh ilustrasinya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan voting pemilihan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Kalian bisa voting sendiri-sendiri ya. Tapi harus banyak yang nge-vote dulu, gimana caranya? Kamu santai aja, saat nanti kakak jadi ketua kelas, nanti kakak panggil-panggilin gitu teman-teman kakak buat nge-voting kamu. Oke, makasih ya.